Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Indah Yuni Kurniawati S, NIM 2014-210029. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang chapter 4, yaitu perilaku etis dan tanggung jawab. Yang pertama yaitu etika lebih dari legalitas. Mungkin pada sebab ini saya akan menjelaskan beberapa contohnya. Seperti pada awal tahun 2000-an telah membumi air Enron yang mengakibatkan skandal-skandal besar di perusahaan besar. Namun tidak hanya di perusahaan besar, perusahaan kecil pun terkena skandal-skandal tersebut. Contohnya Tata Internasional, yaitu penerbit multimedia kecil yang berbohong kepada pemegang saham atau pemberi dana ketika mengklaim pendapatan ratusan juta dolar. Padahal pendapatan perusahaan tersebut tidak lebih dari 200 juta dolar. Dalam lingkungan tersebut kita sudah dapat menyimpulkan bahwa etika tersebut sudah tidak digunakan. Bagaimana kita untuk meminimalkan orang yang melanggar etika? Pertama, kita harus menghukum bagi mereka yang melanggar hukum. Memang sangatlah kejam, sangatlah tampak kasar bagi kita kalau kita memborgol, menghukum dan menahan mereka di penjara. Namun itulah salah satu usaha kita untuk mengurangi atau meminimalisirkan kriminal di dalam bidang bisnis. Namun hukum tidak mencegah itu semua. Hukum bukanlah faktor utama untuk mencegah perilaku etis. Sangat sulit jika semua orang menyimpulkan bahwa etis dan legalitas itu sama. Legalitas lebih merujuk pada perilaku atau pada hukum-hukum yang kita tulis untuk melindungi diri kita dari penipuan, kekejaman, dan pencurian. Standar etis fundamental yang dimaksud di sini adalah etika yang bisa diterima di lingkungan masyarakat dan yang bermoral. Tetapi pada dasarnya penduduk Amerika tidak mempunyai moral yang absolut. Mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan, bahwa apa yang mereka untungkan buat dirinya sendiri adalah merupakan benar. Contohnya mencuri, merokok, minum air keras, dan menjamret di sana adalah hal yang benar, tetapi tidak bagi negara kita. Dan yang ketiga, etika dimulai dari kita dari masing-masing. Memang sangatlah tampak bahwa pemerintahan Amerika itulah adalah orang-orang yang terhormat, tapi harus kita ketahui bahwa 2/4 dari populasi mereka tidak pernah berkontribusi dalam amal. Namun hukum tidak bisa mencegah itu semua, karena kita sebagai individu harus mempunyai kesadaran diri. Kita harus mengintrospeksi diri kita sendiri. Apakah perilaku itu etis atau tidak, itu merupakan tanggung jawab kita sendiri. Kita harus sadar bahwa perilaku kita adalah benar. Misalnya contohnya, apa gunanya kita untuk mengadakan atau memberikan sanksi-sanksi jika individunya tidak mau sadar atas perilakunya diri sendiri. Jadi etika itu adalah dari dalam kita sendiri, bukan dari hukum. Percuma hukum itu ada, tapi kitanya atau individualnya tidak mau mematuhinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Siti Arianti. Saya dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang isu tertinggi di Amerika. Yang pertama yaitu praktik akuntansi yang tidak tepat. Di Amerika, praktik akuntansi yang tidak tepat menduduki peringkat pertama, yaitu 49%. Maksud dari praktik akuntansi yang tidak tepat yaitu salah menaruh akun atau salah menghitung perincian di akun. Yang kedua yaitu praktik marketing yang palsu. Kebanyakan di Amerika menawarkan suatu produk tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan kepada pelanggan. Yang ketiga yaitu mementingkan konflik. Maksud dari mementingkan konflik yaitu mementingkan permasalahan yang terjadi baik sebelumnya maupun yang pada saat itu juga.
yaitu sekitar persentasenya yaitu 42% sama kayak yang kedua. Yang keempat yaitu memasukkan laporan atau catatan. Di Amerika sering memasukkan laporan atau catatan yang tidak sesuai dengan prosedur yang sebenarnya. Persentasenya yaitu sekitar 34%. Yang kelima yaitu ketidakjujuran kepada pelanggan, yaitu maksud dari ketidakjujuran kepada pelanggan yaitu menjual memasukkan harga dari produk tersebut tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya. Persentasenya yaitu 25%. Yang keenam yaitu kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan di Amerika. Maksudnya yaitu perusahaan di Amerika pernah membuat salah kepada masyarakat di Amerika dan tidak bisa diterima masyarakat itu dan menyebabkan kurang kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan di Amerika. Persentasenya yaitu sekitar 19%. Yang ketujuh yaitu suap. Yaitu di Amerika banyak yang melakukan suap dikarenakan Amerika yaitu kayak di Amerika menjadi negara yang padat, negara yang tinggi dan negara yang ramah, dan perekonomian di Amerika yaitu sangat tinggi. Itu yang menyebabkan terjadinya suap. Persentasenya yaitu sekitar 18%. Yang ke-8 yaitu perlakuan tidak adil dari karyawan atau pelanggan. Maksud dari karyawan yaitu biasanya karyawan tidak semena-mena terhadap bawahannya. Yang kedua itu pelanggan. Pelanggan maksud dari pelanggan yaitu pelanggan itu maunya sendiri, suka barang tinggi, barang berkualitas tinggi, tetapi meminta harga yang rendah atau yang tawar. Presentasinya yaitu sekitar 12%. Yang ke-9 yaitu keamanan dan penipuan bank. Banyak di Amerika memiliki kejahatan yang tinggi dan kayak tindakan ekonomi yang tinggi, banyak penipuan di bank. Presentasinya yaitu sekitar 11%. Yang ke-10 yaitu diskriminasi. Maksud dari diskriminasi yaitu memberikan pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu dan disebabkan karena kecenderungan membeda-bedakan yang lain. Presentasinya yaitu sekitar 10%. Yang terakhir yaitu 11, menghasilkan barang kualitas rendah atau produk yang tidak aman. Di Amerika banyak barang atau memproduksi barang yang berkualitas rendah dan itu yang menyebabkan produk menjadi tidak aman. Presentasinya yaitu sekitar 9%. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dandi Vio dari kelas A Manajemen dengan NIM 2014-210033. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara mencegah perilaku tidak etis. Ada 6 poin. Yang pertama, yakni memberikan hukuman bagi para pelanggar. Prosentasenya sekitar 73%. Memberikan hukuman bagi para pelanggar di sini mungkin sudah umum ya dilakukan. Tapi memberikan hukuman kepada para pelanggar cukup untuk memberikan efek jerah bagi para pelanggar. Kemudian yang kedua, yakni memberikan kelas edukasi kepada para karyawan. Ini dimaksudkan agar para karyawan bisa lebih mengerti lagi mengenai kode etik, agar bisa dilaksanakan atau diamalkan di tempat kerja mereka. Presentasinya sekitar 63%. Kemudian yang ketiga, yakni publikasi pelanggar. Ini maksudnya yaitu memberitahukan kepada umum para pelanggar ini melakukan pelanggaran apa.
Ini dimaksudkan agar untuk memberikan efek jerah, yaitu berupa rasa malu. Presentasinya sekitar 53%. Kemudian yang keempat, yakni kode etik. Kode etik di sini dimaksudkan yaitu peraturan norma secara tertulis, misalnya seperti tanda dilarang merokok atau dilarang buang sampah sembarangan. Presentasinya sekitar 43%. Kemudian yang kelima, yakni memberikan kelas etika memberikan kelas etika di perguruan tinggi, agar ini dimaksudkan agar mahasiswa bisa lebih mengenal kode etik itu seperti apa, agar mereka bisa siap di dunia kerja mereka pada saat mereka lulus di kuliah mereka. Kemudian yang terakhir yaitu yang keenam, yakni hukum baru. Hukum baru di sini itu maksudnya itu membuat hukum baru yang mungkin bisa memberikan efek jerah kepada para pelanggar, bisa hukum konyol ataupun hukum yang menggunakan fisik seperti push up atau sit up. Contohnya hukum konyol yakni misalkan ada seorang pelanggar, mereka ketahuan melanggar, maka mereka disuruh memakai baju serba pink dan menggunakan papan "saya pelanggar hukum". Pasti itu akan memberikan efek yang sangat jerah. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nara Devina Armalia, NIM 2014-21-1039. Pelindung privasi. Berdasarkan skor kepercayaan privasi, yang pertama adalah layanan kesehatan, yang kedua adalah Departemen Keamanan Dalam Negeri, yang ketiga adalah Demokrat, yang keempat adalah 81% dari responden. Yang pertama adalah layanan kesehatan. Setiap manusia pasti pernah sakit, dan sakit itu dalam dunia kesehatan ada yang namanya rekam medik. Dan rekam medik itulah yang disebut privasi karena hanya boleh diketahui oleh pasien dan petugas kesehatan yang berhubungan dengan pasien tersebut. Dan pasien tersebut memiliki hak untuk dilindungi privasinya. Yang kedua adalah Departemen Keamanan Dalam Negeri. Semua orang memiliki hak untuk dilindungi privasinya dan membutuhkan pihak-pihak untuk melindunginya. Salah satu contohnya adalah Departemen Keamanan Dalam Negeri, sehingga Departemen Keamanan Dalam Negeri memiliki tanggung jawab penuh untuk melindungi privasi semua orang. Yang ketiga adalah Demokrat. Pada dasarnya sama seperti Departemen Keamanan Dalam Negeri. Yang keempat adalah 81% dari responden. Responden itu adalah orang yang menjawab pertanyaan dari kita, sehingga jawaban atau saran atau jawaban yang diberikan itu adalah sebuah privasi. Kemudian etika mahasiswa MBA. Persentase mahasiswa MBA akan yang pertama membeli saham pada informasi orang dalam sebesar 52%. Yang kedua adalah mengungkapkan rahasia kepada pasangan atau keluarga sebesar 50%. Yang ketiga adalah membiarkan keputusan kepada pembelian sebesar 26%. Yang keempat adalah membayar seorang tidak aktif untuk menutup kesepakatan bisnis sebesar 13%. Mahasiswa MBA sendiri itu apa sih? Mahasiswa yang mendapat gelar pascasarjana dalam bidang bisnis. Perkembangannya adalah di bidang perusahaan, usaha kecil, dan korporasi internasional. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menerangkan cara yang paling populer untuk memantau karyawan, yaitu ada 5. Yang pertama, internet. Sebagian orang memakai internet tidak tahu situasi di luar Indonesia maupun di dalam Indonesia. Misalnya kita browsing sama teman kita di luar Indonesia ataupun kita
dalam Indonesia, kita bisa tahu situasinya di sana. Yang kedua, hujan background. Kita sebagai karyawan, kita harus bisa menguasai semua yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut, misalnya training. Yang ketiga, toko dan ulasan file ulasan email. Toko dan sebagian orang membuka toko melalui email seperti online shop dan sebagainya. Yang keempat, menyimpan dan ulasan file di komputer. Kita bisa menaruh file di komputer seperti hal-hal yang tertentu atau hal yang paling penting, dan kita harus tahu di mana kita menyimpannya file tersebut. Yang kelima, kompresi berlebihan untuk eksklusif video dan visualisasi. Sebagai karyawan, kita menaruh CCTV di setiap ruangan atau sudut ruangan agar kita bisa tahu kinerja karyawan dan apa aja yang sedang dilakukan karyawan di waktu kerja. Dan etika periksa pertanyaan, apakah itu hukum? Apakah itu hukum? Jika pertanyaannya tidak melanggar peraturan pekerjaan, itu tidak dapat hukuman. Apakah itu seimbang? Pertanyaan yang dimaksud seimbang itu pertanyaan itu sesuai dengan apa yang kita kerjakan dan tidak membela orang lain. Yang ketiga, bagaimana itu akan membuatku merasa tentang diriku sendiri. Kita harus percaya diri apa yang kita kerjakan di bidang kita, dan percaya dalam orang lain. Sekian dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nadia Sarah Andiani, NIM 2014-210036. Saya akan mempresentasikan tentang kenapa kita tidak mempercayai perusahaan. Yang pertama, 65% praktik bisnis yang tidak etis oleh kantor akuntan. Yang kedua, 64% penyalahgunaan dan kekurangan dana pensiun dan dana 401k. Yang ketiga, 63% komunikasi yang salah. Yang keempat, 61% dewan kinerja yang kurang direksi. Yang kelima, 58% kompensasi berlebihan untuk eksekutif. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi etis bisnis. Ada 3 macam. Yang pertama, individu. Yang kedua, lingkungan. Dan yang ketiga, organisasi. Yang individu adalah semakin banyak hal yang diketahui, semakin baik seseorang memahami suatu situasi, semakin baik pula kesempatan dalam membuat keputusan. Etis bisnis adalah perilaku etis atau tidak etis yang dilakukan oleh pemimpin, manajer, karyawan, atau perwakilan suatu perusahaan.
Lingkungan kerja adalah lingkungan yang terkait dengan adanya karyawan, organisasi, dan agen ekonomi lainnya. Organisasi adalah baik karyawan apalagi manajer dalam suatu perusahaan harus menjaga etika organisasi dengan berperilaku jujur, tidak menyalahgunakan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Tiara Meja Ardiana, NIM 2014-210034. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang etika dan etika dalam berbisnis di Amerika Serikat. Pertama adalah etika. Etika adalah standar perilaku bermoral yang diterima oleh masyarakat sebagai benar versus salah. Etika dibagi menjadi dua, yaitu satu etika berdasarkan kepatuhan dan etika berdasarkan integritas. Etika berdasarkan kepatuhan adalah etika yang lebih menekankan tentang pencegahan perilaku pelanggaran hukum dengan menekankan kontrol dan memberikan sanksi kepada para pelanggar. Yang kedua adalah etika berdasarkan integritas, yaitu mendefinisikan nilai-nilai panduan organisasi, menciptakan lingkungan secara etis yang mendukung perilaku baik, serta meningkatkan akuntabilitas antar bersama karyawan. Yang selanjutnya adalah 6 langkah untuk memperbaiki etika berbisnis di Amerika Serikat. Pertama, manajemen puncak harus mengadopsi dan mendukung tanpa syarat kode etik yang berlaku secara korporat yang eksplisit. Yang kedua adalah karyawan harus mengerti bahwa perilaku mereka adalah dinilai dengan baik oleh manajemen. Ekspektasi manajemen mereka dimulai di puncak dan manajemen mereka sangat mengharapkan para karyawan untuk bertindak sesuai dengannya. Yang ketiga adalah pelatihan terhadap manajer dan lainnya. Hal ini digunakan untuk membantu manajer untuk mempertimbangkan implikasi dari semua keputusan bisnis. Yang selanjutnya adalah menciptakan kantor etika. Maksudnya menciptakan sebuah kantor yang di dalamnya itu berisi tentang seluruh hal tentang etika. Jadi karyawan yang belum mengerti tentang etika harus bisa mendatangi kantor tersebut untuk menanyakan masalah etika dan pelanggaran-pelanggaran jika melakukan pelanggaran etika. Dan selanjutnya kelima adalah menginformasikan kepada pihak luar. Kita semua tahu bahwa di dalam perusahaan yang melakukan aktivitas bukan hanya orang dalam seperti karyawan, manajer, direktur, dan lainnya, tetapi juga orang luar seperti kontraktor, distributor, pemasok, dan lain-lain. Dan para pihak luar ini harus mengerti bahwa di dalam kantor tersebut ada sebuah program etika dan mereka wajib untuk menuruti. Hal ini berguna agar para pihak luar itu tidak semena-mena dalam bertingkah laku di sebuah kantor yang mengakibatkan karyawan meniru sikap mereka dan mengakibatkan etika tidak lagi berfungsi. Dan yang terakhir, keenam, adalah etika harus ditegakkan. Etika tidak boleh hanya sebagai hiasan sebuah kantor, sebagai tempelan saja. Mereka juga harus menegakkan secara benar-benar serius. Jadi siapa yang melanggar harus langsung diberikan sanksi atau diberikan hukuman agar etika benar-benar dianggap serius. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Sari Marcelina, NIM 2014-210030. Saya akan menjelaskan tentang tingkat tanggung jawab sosial korporat. Tanggung jawab sosial korporat adalah perhatian yang dimiliki bisnis terhadap kesejahteraan masyarakat. Berikut saya akan menjelaskan pada respon masyarakat. Pada respon masyarakat ada yang setuju dan juga ada yang tidak. Ada yang menganggap bahwa manajer hanya memakai uang para investor untuk
untuk diperbanyak demi kepentingan pribadi. Tapi ada juga yang setuju seperti Adam Smith yang mengatakan bahwa bisnis mempunyai tanggung jawab lebih kepada masyarakat. Berikutnya saya akan menjelaskan secara umum, yaitu tingkat tanggung jawab korporat memiliki kewajiban yang lebih, bukan hanya kepada pemiliknya saja, tapi juga kepada masyarakat, lingkungan, dan juga pegawai-pegawainya. Berikutnya, grup kepentingan umum. Pada hal ini mempunyai tanggung jawab kepada pegawainya, juga lingkungan, juga para pemegang sahamnya. Berikutnya, pada lingkungan, tanggung jawab korporat memiliki kepentingan menjaga lingkungan agar lebih baik lagi. Contohnya seperti pada perusahaan pewarna tekstil. Perusahaan tersebut menggunakan pewarna yang rendah garam dan tidak keras. Hal tersebut meminimalis biaya produksi karena pada saat proses akhir sisa-sisa bahan tersebut akan dibuang ke sungai. Karena perusahaan tersebut menggunakan bahan yang rendah garam dan tidak keras, mereka tidak mengeluarkan banyak biaya untuk memproses sisa-sisa bahan itu untuk dibuang ke sungai. Berikutnya, pemangku kepentingan tanggung jawab. Pemangku kepentingan tanggung jawab memiliki peran yang penting bagi sekitarnya, juga masyarakat dan pegawai, bukan hanya sekedar etis, tapi lebih dari itu. Berikutnya, konsumen. Tanggung jawab ini memberikan produk atau jasa yang sesuai dengan nilainya. Misalkan pada produk makanan, mereka menggunakan biaya yang sesuai dengan hasil produknya. Berikutnya, pada pemasok atau distributor, mereka mempunyai kewajiban dalam memasok produknya, juga pada saat memberikannya kepada konsumen. Jadi bukan harganya saja yang tinggi, sedangkan hasil produksinya atau dari barang itu tidak bagus, mereka memberikan harga yang mahal, tidak seperti itu. Berikutnya, pada karyawan, mereka mempunyai tanggung jawab pada karyawan, yaitu memberikan upah yang sesuai dengan jam kerja mereka, dengan cara kerja mereka, seperti itu. Yang terakhir yaitu laba tanggung jawab pemilik atau pemangku saham. Mereka memiliki tanggung jawab kepada sekitarnya, yaitu lingkungan, pegawai, dan diri mereka sendiri. Tidak menggunakan kekuasaan mereka untuk memiliki laba yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan di sekitar mereka. Terima kasih. Jika ada salahnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Melinda Yosrianti, NIM 20142100042, jurusan S1 Manajemen kelas A. Saya akan mempresentasikan tentang 2 poin, yaitu audit sosial dan etika tanggung jawab secara internasional. Pengertian dari yang pertama, saya akan menjelaskan tentang audit sosial. Pengertian dari audit sosial sendiri adalah evaluasi sistem organisasi menuju ke penerapan program yang bertanggung jawab secara sosial. Audit sosial sendiri dibagi menjadi 2 poin, yaitu perusahaan dan perusahaan yang berfungsi sebagai pengawas. Perusahaan sendiri, audit sosial sangat penting dalam perusahaan karena audit sosial sendiri dalam mengatur prosedur untuk mengetahui aktivitas dalam suatu perusahaan. Jadi audit sosial sangat berfungsi dalam perusahaan karena dengan adanya audit sosial kita dapat mengetahui aktivitas dan kegiatan yang ada dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, perusahaan yang berfungsi sebagai pengawas. Perusahaan yang berfungsi sebagai pengawas ini dibagi menjadi 4. Ada investor yang sadar terhadap secara sosial. Yang kedua adalah pembentukan lingkungan. Yang ketiga adalah pejabat serikat buruh. Dan yang keempat adalah pelanggan. Investor yang sadar secara sosial ini berfungsi untuk memperluas standar tingginya ke pemasok internasional. Jadi setiap perusahaan diwajibkan untuk meningkatkan standar tingginya supaya bisa memasok
ke pemasok internasional. Yang kedua adalah pemutuhan lingkungan. Pemutuhan lingkungan ini juga sangat penting dalam perusahaan karena berfungsi sebagai mencatat perusahaan-perusahaan yang belum terdaftar dalam lingkungan pemutuhan lingkungan tersebut. Yang ketiga adalah pejabat serikat buruh, fungsinya untuk mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Yang keempat adalah pelanggan. Pelanggan ini juga berfungsi karena dengan adanya pelanggan ini kita dapat menerima kritikan, saran atau masukan dari orang lain. Yang kedua, saya akan menyampaikan tentang etika dan tanggung jawab sosial internasional. Yang pertama, masalah etika dalam USA. Sering terjadi konflik di USA karena seperti Jepang pernah terlibat dalam kayak masalah penyuapan. Tidak hanya Jepang, tetapi ada juga masalah yaitu di Thailand dan Zaire, Republik Cina dan yang lainnya, Korea Selatan juga pernah. Yang kedua adalah tanggung jawab pemasok global. Tanggung jawab pemasok global juga sangat penting karena tanggung jawab pemasok global juga harus bertanggung jawab terhadap pemasok yang kayak kita ngekspor barang ke negara lain, itu juga harus bertanggung jawab. Yang ketiga adalah kayak hak-hak akuntabilitas korporasi dan hak-hak pekerja. Hak-hak pekerja juga harus diperhatikan karena hak-hak pekerja juga kayak kita harus memperhatikan gaji dan jam kerjanya mereka, jadi harus sepadan dengan apa yang mereka kerjakan. Yang keempat adalah Inter-Amerika anti korupsi. Inter-Amerika, banyak perusahaan-perusahaan di Amerika yang terkait dengan masalah-masalah yang terjadi di Amerika tersebut, dan perusahaan itu bergabung menjadi satu dan menandatangani sebuah perjanjian yaitu Inter-Amerika anti korupsi. Itu ya salah satu isinya adalah PBB mengadopsi pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan seperti di Uni Eropa dan Organization of Economic Cooperation and Development. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nia Putri Aliwardani, NIM 2014-210035. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang perusahaan maju di dunia. Salah satunya yaitu Coca-Cola. Jenis minuman ringan produksi Coca-Cola Company yang berada di Amerika Serikat diperkenalkan pada tahun 1886. Banyak sekali produk yang telah dihasilkan oleh perusahaan ini. Contohnya seperti Coca-Cola Zero, Coca-Cola, Sprite, Fanta, dan lain-lain. Produk ini telah beredar lebih dari 200 negara di seluruh dunia. Banyak terdapat di toko, supermarket, atau mesin minuman yang terdapat di sekitar kita. Selanjutnya yaitu Johnson & Johnson, industri dalam bidang farmasi yang didirikan pada tahun 1886, didirikan oleh Robert Wood Johnson. Berikan Ford pusat di Amerika, berdiri di Amerika Serikat, dan menjadi perusahaan terhormat pada tahun 2008 di dunia. Produk yang telah dihasilkan oleh Johnson & Johnson sangat banyak. Contohnya seperti Johnson & Johnson sampo, parfum, dan kolon. Selanjutnya yaitu perusahaan terkemuka di dunia. 1. Toyota. Industri di bidang jasa otomotif ini didirikan pada tahun 1937. Kantor berpusat di Toyoda City, Jepang. Mengapa perusahaan ini disebut perusahaan paling terkemuka di dunia? Karena perusahaan Toyota ini banyak memproduksi hasil barang yang bagus seperti Lexus, Yaris, Avanza, dan lain-lain. Yang kedua, P&G, industri di bidang industri dan jasa, didirikan pada tahun
1837, daerah layanan seluruh dunia. Perusahaan ini termasuk perusahaan internasional, mempekerjakan lebih dari 140.000 orang pada tahun 2005 hingga sekarang. Produk yang dihasilkan oleh P&G yaitu Rejoice, Oral-B, Olay, dan Pantene. Yang ketiga yaitu Apple, berdiri di bidang jasa, perangkat keras, komputer, dan perangkat lunak seperti handphone dan laptop. Didirikan pada tahun 1976, kantor ini berpusat di California, Amerika Serikat. Produk yang dihasilkan antara lain seperti iPhone, iPad, Apple TV. Karyawan lebih dari 80.000 pada tahun 2013 hingga sekarang. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.